apa yang beliau sampaikan itu betul, bahwa kasus ijazah palsu ini sudah membuat huru-hara di dalam negeri Indonesia ini. Sudah membuat keributan, sudah membuat kericuhan, di mana mempergunakan anggaran yang mungkin beratus-ratus miliar untuk mengarahkan buzzer-buzzer atau termul-termul, di mana untuk menggradasi langkah-langkah atau perjuangan kita dalam mengungkap kebenaran tentang ijazah palsu. Jadi kami di sini berangkat dari hati nurani yang paling dalam, bahwa kami sebagai warga negara Indonesia ingin ikut serta membedah atau mengungkap satu kebohongan, satu kebusukan yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi, di mana menggunakan ijazah yang diduga memang palsu untuk melakukan persyaratan atau menjadi pemimpin baik dari tingkat wali kota, gubernur maupun presiden. Intinya apa? Kami berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terlebih untuk anak-anak kita. Saya sebagai seorang ibu, di mana kita sangat prihatin anak-anak kita masa depannya yang sudah terdegradasi dengan adanya kasus ijazah palsu. Mereka mempunyai kepesimisan, artinya apa? Dampaknya apa? Malas belajar, dampaknya apa? Malas melakukan upaya-upaya pendidikan untuk meningkatkan dirinya sendiri, untuk mewujudkan cita-cita atau masa depannya. Karena apa? Karena dia merasa percuma, susah payah sekolah, tetapi pada akhirnya dia akan dikalahkan oleh beberapa oknum. Dalam hal ini bukan hanya mantan presiden, tetapi juga anaknya wakil presiden, dan juga masih banyak pejabat-pejabat lain yang menggunakan ijazah palsu demi untuk mendapatkan satu jabatan atau kedudukan di negeri ini. Jadi sangat prihatin dengan kondisi negeri ini, terlebih kasus ijazah palsu ini dijadikan tameng atau bisa dikategorikan sebagai penutup peristiwa ataupun masalah-masalah besar, masalah yang lebih besar apa yang selama ini dilakukan oleh Jokowi, yaitu masalah korupsi dari berbagai sudut di pemerintahan. Semua pelaku-pelaku koruptor atau koruptor itu menyatakan bahwa mereka disuruh atau mereka diminta, mereka diperintahkan oleh presiden, oleh Jokowi. Yang terakhir mungkin masyarakat juga sudah pada tahu bahwa kasus korupsi besar yang terjadi sekarang, yaitu MBG, di mana Presiden Prabowo pernah mengungkapkan bahwa katanya itu atas dasar program dari mantan Presiden Jokowi. Jadi saya rasa segeralah bertobat Pak Jokowi, segeralah bersadar diri bahwa sudahi polemik ijazah palsu ini. Kita akan ungkap kejahatan-kejahatan yang lainnya yang lebih besar, dan kita tetap akan berkomitmen untuk tetap akan menggelandang Pak Jokowi dengan 1000 kesalahan, 1000 dosa yang sudah dibikin selama 10 tahun untuk negeri ini. Coba tengok ke pelosok, ke pasar-pasar sekarang. Orang semua menderita akibat ulah dampak dari kebijakan Jokowi yang sampai sekarang membuat masyarakat menderita. Saya rasa dari saya selaku pribadi, terima kasih. Kami tetap komitmen, insya Allah dalam hal ini kami tetap bersama-sama di tim advokat untuk membersamai rekan-rekan pejuang yang sedang mengedepankan keadilan dan kebenaran. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau sih? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita sudah mendengarkan dari beberapa dari advokasi. Nah, sekarang saya mewakili dari jalanan, aktivis ya. Saya hanya satu kata, Jokowi memang seorang pengecut. Ya, dia bukan negarawan karena untuk masalah ijazah aja dia memerlukan waktu lama hanya untuk
mengadu domba kita, membuat kericuhan yang sebetulnya tidak penting. Ya, dan juga kepada para termul-termul yang saya pikir belakangan ini situasi sudah tidak kondusif ya. Artinya kalian sudah menyerang ke pribadi, tidak substansi. Daripada kalian ini mengerahkan tenaga hanya untuk mengorek-ngorek masalah pribadi, lebih baik kalian bagaimana caranya ijazah itu ada. Ingat ya, kami itu berhak loh untuk mengetahui ijazahnya Jokowi. Jadi sekali lagi, saya tidak takut. Saya dari 2022 saya sudah melawan Jokowi semenjak Jokowi menjadi presiden. Sekarang Jokowi sudah tidak menjadi apa-apa. Dan saya akan tetap tuntut. Karena kesalahan dia bukan hanya di ijazah. Ingat KKN itu banyak terjadi di pemerintahan Jokowi. KM50. Jadi bisa dibilang rejim Jokowi itu termasuk adalah rejim yang paling korup. Kemudian rejim berdarah. Karena petugas KPPS, Kanjuruhan, KM50, apalagi itu semuanya tidak pernah terungkap. Sekali lagi, kami tetap akan melawan. Dan orang yang menyebarkan hoax tentang kita dibayar 50M atau 5M. Lu lupa, lu makan lontong sama kita. Ya, lu lupa kalau kita pernah sharing lontong. Kalau kita dibayar 5M, lu gue traktir di restoran. Ya, jadi lu jangan pernah lupa sama masa lalu. Karena masa lalu lu yang akan membentuk lu nanti. Jadi sekali lagi, kita tetap akan melawan. Bodoh amat, gua nggak lihat termul apa segala macam, ya. Kita tetap akan melawan hanya untuk tahu bangsa depan anak-anak kita. Terima kasih. Tanggal 16. Buat tanggal mengundang seluruh itu doang ya ngomong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin menggunakan ya kesempatan kali ini. Kebetulan saya ada wajib lapor hari ini, sebagaimana wajib lapor yang memang harus saya laksanakan pada setiap minggunya. Dan ini ya sebagai warga negara yang saat ini sedang bermasalah, ya saya akui itu bagian dari kewajiban, tetapi juga saya ingin mengakui ini sangat memberi masalah kepada kami ya. Saudara-saudara sekalian, tanggal 16 April nanti usia daripada pelaporan Joko Widodo ya kepada para pejuang ya mencari kebenaran tentang ijazah palsu Joko Widodo ini sudah setahun. Sebagai orang yang merasakan langsung efek buruk daripada pelaporan tersebut, kami akhirnya sebagaimana orang lain juga tahu bisa memahami sikap-sikap dan sifat daripada mantan presiden tersebut. Ya, bahwasanya menurut KBBI itu atau Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaporan dan cara menindak terhadap pelaporan beliau tersebut adalah beliau ini bersikap bengis. Apa? Bengis. Bengis itu adalah keras, kemudian juga kejam, suka menganiaya, ya tidak ada belas kasihan baik kepada manusia apalagi kepada binatang gitu ya. Nah, oleh karena itu kami merasakan luar biasa ya. Oleh karena itu kita tidak boleh lupa terhadap hal tersebut. Ya, memang sampai hari ini kami masih menjadi tersangka dan kita juga tidak tahu sampai kapan diselesaikan. Sebenarnya kalau berlama-lama itu artinya memang ada masalah terhadap ijazah tersebut. Ya, sidang CLS sudah membuktikan, sidang KIP sudah membuktikan, semua sudah membuktikan, buzzer-buzzer sudah dikerahkan ya. Luar biasa dana barangkali yang tidak terhitung dikeluarkan. Tapi beliau tidak pernah mau melakukan satu hal, yaitu menunjukkan ijazah tersebut sebagaimana dilakukan oleh para negarawan lainnya seperti Pak Arsul Sani ataupun mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama. Nah, oleh karena itu saya menghimbau saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang sudah lama menantikan kebenaran tersebut untuk hadir pada tanggal 16 April 2026 di nanti akan diberitahukan kembali, yaitu satu acara untuk mengenang kembali napak tilas akan perjalanan para pejuang untuk mendapatkan kebenaran atas ijazah Jokowi yang diduga palsu tersebut. Ya, jangan lupa ini menjadi peringatan kepada bangsa untuk senantiasa mengingat dan tidak melupakan, karena ini demi anak bangsa, demi generasi kita yang bersusah payah
meraih pendidikan dengan dana yang kadang-kadang tidak ada demi mencapai masa depan. Jadi tentu saja tidak mungkin orang-orang yang tidak pernah meraih pendidikan mengaku-ngaku mempunyai ijazah yang dimaksud tersebut. Demikian yang saya sampaikan. Jangan lupa tanggal 16 April 2026 kami nantikan bersama Anda ya. Demikian merdeka. Iya. Oke. Oh, ayo, go. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengundang kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh elemen bangsa, mahasiswa, buruh, emak-emak, dan lain-lain untuk hadir pada tanggal 16 April 2026. Tempatnya nanti akan kita beritahukan lebih lanjut. Itu adalah 1 tahun geruduk UGM dan rumah Joko Widodo di Solo. Yang sampai hari ini kepentingan kami untuk meminta ijazah Jokowi ditunjukkan, sampai hari ini belum juga ditunjukkan. Ditunjukkan hanya di gelar perkara khusus yang dimana saya meyakini dan saya menyatakan keras kalau itu ijazah Jokowi palsu. Karena fotonya masih foto orang yang berkumis. Kalau Jokowi pakai foto yang sedang menyerut kayu, itu kemungkinan asli. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.